Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Chunwoo, seru Chu Feng dengan terkejut. Karena samar-samar, dia sepertinya mendengar suara Chunwoo. Jadi dia dengan cepat naik ke udara, dan terbang ke arah asal suara itu. Semakin mendekatinya, maka semakin jelas suaranya. Perlahan-lahan suara itu menjadi semakin tajam. Akhirnya setelah terbang sebentar, Chu Feng melihat beberapa orang berkumpul bersama di dekatnya. Jika dilihat-lihat tampaknya ada sesuatu yang telah terjadi. Melewati kerumunan orang, Chu Feng langsung mengenali dua orang di tengahnya. Yang satu seperti yang diharapkan, yaitu Chunwoo, dan yang lainnya juga seseorang yang dia kenal, yaitu Zhan Feng. Mengapa mereka juga ada di sini? Pikir Chu Feng. Chu Feng tidak segera menunjukkan dirinya ketika dia melihat mereka berdua. Sebagai gantinya, dia berbaur dengan kerumunan yang mengamati, lalu menonton bersama mereka, dan berencana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah diamati, ternyata mereka sedang berdebat. Zhan Feng tidak sendirian, karena di belakangnya berdiri selusin antek-anteknya. Mereka semua berada di ranah Dewa Bela Diri, dan yang terlemah adalah Dewa Bela Diri peringkat 2. Namun para jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka saat ini tidak mengenakan pakaian dari Kepulauan Eksekusi Immortalnya. Justru sebaliknya, mereka mengenakan pakaian biasa, dan pada saat itu mereka berada dalam bentuk melingkar, dan mengelilingi Chunwoo di tengah. Tampaknya mereka memiliki niat yang tidak baik. Zhan Feng, jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan Kepulauan Eksekusi Immortal kamu. Teriak Chunwoo dengan dingin dan sengit. Alis Zhan Feng berkerut lebih kencang, itu ketika dia mendengar bahwa sedikit kekhawatiran dan kemarahan muncul di matanya. Dia pun dengan dingin berkata, "Nona Chunwoo, jangan berbicara omong kosong. Karena kalau tidak, kamu akan menarik bencana pada diri kamu sendiri," balas Zhan Feng. Zhan Feng kemudian melangkah ke depan setelah berbicara. Antek-anteknya mulai mendekati Chunwoo, dan mereka juga memancarkan niat membunuh. "Oh, jadi kamu berencana untuk membungkam aku. Sepertinya aku mulai mengerti," ucap Chunwoo sambil mengerutkan alisnya, itu setelah mendengar ancaman dari Zhan Feng. Bukan saja dia tak kenal takut, dia bahkan mendengus dengan jijik. Dan seketika, dia berteriak pada kerumunan di sekitarnya. Zhan Feng dari Archipelago Eksekusi Abadi, dia yang telah menimpan dendam ingin membunuhku, teriak Chunwoo. Teriakan Chunwoo penuh dengan kekuatan, karena dia dengan sengaja membiarkan banyak orang mendengarnya. Akibatnya, semua orang yang berada di dekatnya setelah mendengar teriakan itu, mereka semua mulai berdatangan. Ketika mereka tiba, beberapa orang mengenali Zhan Feng, Chunwoo, dan juga yang lainnya. Mereka semua merasa terkejut, karena mereka tidak akan pernah berharap untuk melihat dua orang jenius, yang bahkan sangat terkenal di wilayah Laut Timur. Melihat meningkatnya jumlah orang di sekitar mereka, wajah Zhan Feng berubah pucat. Namun dia memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Chunwoo, "Nona Chunwoo, aku yakin kamu pasti salah tentang sesuatu. Aku, Zhan Feng, tidak bermaksud jahat kepadamu. Bagaimana kalau kita berdua tenang dan berbicara dengan baik?" ucap Zhan Feng. "Berbicara, Cih, bicara apa? Apakah sangat untuk berbicara denganmu? Jika aku tidak berpikir cepat dan melarikan diri ke tempat ini, kamu pasti sudah membunuh aku," balas Chunwoo. Chunwoo meletakkan tangannya di depan dadanya sambil melengkungkan bibirnya, dan sepertinya sudah tahu apa yang direncanakan Zhan Feng. Dia kemudian berteriak lagi kepada orang banyak, "Paman, bibi, saudara, saudari, dengarkan semuanya. Meskipun kita tidak saling kenal, untuk bisa bertemu di sini adalah semacam takdir. Bajingan ini yang mengelilingi aku, dan tidak mau membiarkan aku pergi, semua berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Pemimpinnya adalah Zhan Feng yang terkenal itu. Sedangkan aku, namaku adalah Chunwoo. Aku adalah salah satu dari 5 murid Lady Piao Miao dari Misty Peak.
Hari ini aku sangat sial, karena telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Tampaknya aku tidak akan membiarkan tempat ini hidup. Jika kemalangan benar-benar menyerang aku meminta semua orang di sini untuk menjadi saksi, dan membantu aku memberitahu Lady Piao Miao siapa yang telah membunuhku, sehingga dia dapat membalas aku dengan lebih baik, teriak Chunwu. Pada awalnya, hanya beberapa orang saja yang mengenali Chunwu dan Zhan Feng. Tetapi ketika Chunwu berbicara, itu segera memberitahu semua orang siapa mereka. Beberapa saat kemudian, mereka semua tertegun dan diskusi pun muncul. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani naik ke atas, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jangankan untuk bertanya, bahkan tidak ada orang yang keluar dan menghentikan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang setelah mengetahui bahwa dia adalah Zhan Feng, mereka malah mundur ketakutan, dan mereka takut diseret ke dalam kekacauan itu. Fluktuasi kepedulian dan ketidakpedulian emosi manusia, saat ini sedang ditunjukkan dengan sempurna di sana. Melihat itu, sudut mulut Zhan Feng meringkuk untuk membentuk sedikit rasa sinis. Lalu dia melirik pelayannya, dan kemudian berteriak. "Pergi!" teriak Zhan Feng. Wush wush wush. Setelah berteriak, Zhan Feng dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka yang tak terbatas, dan kemudian menyerang Chunwu. Dia sepertinya sudah menduga kalau hal seperti itu akan terjadi. Karena itulah dia tidak takut. Dan sebagai gantinya, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Zhan Feng, apakah kamu berpikir kalau aku masih sama dengan waktu itu, yang dapat dengan bebas diintimidasi di alam abadi yang bertanda bela diri? Maka hari ini, aku akan membalas dendam atas apa yang kamu lakukan pada hari itu." Bang! Saat dia berbicara, kekuatan marsial yang tak ada habisnya meledak keluar dari tubuh Chunwu. Itu dalam bentuk pusaran yang kuat yang mirip dengan badai, dan itu terus berkembang hingga langsung menelan Zhan Feng dan yang lainnya. Meraung. Dalam sekejap pusaran kekuatan martialnya dapat menelan mereka semua. Selain Zhan Feng, para jenius lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal berteriak semuanya. Mereka dipaksa kembali oleh pusaran, dan bagi mereka yang terluka ringan, wajah mereka terlihat pucat. Tetapi bagi mereka yang memiliki luka yang lebih berat, mereka memuntahkan darah, dan organ dalam mereka terluka parah. Peringkat 5 Martial Lord ya. Tampaknya senior Chunwu telah membuat terobosan, gumam Chu Feng. Merasakan aura Chunwu, Chu Feng tidak bisa membantu merayakan di dalam. Hanya sedikit lebih dari sebulan yang berlalu sejak dia meninggalkan Misty Peak, namun Chunwu yang awalnya berada di peringkat 4 Martial Lord, kini ia sudah menjadi peringkat 5 Martial Lord. Sebagai teman baik Chunwu, Chu Feng benar-benar merasa bahagia untuknya. "Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu? Jadi rupanya, kamu telah membuat terobosan ya? Lalu kenapa jika kamu di peringkat 5 Martial Lord? Apakah kamu benar-benar berpikir, kalau kamu dapat mengalahkan aku?" ucap Zhan Feng. Meskipun dia menemukan kultivasi Chunwu saat ini memungkinkannya untuk berdiri sejajar dengannya, tapi wajah Zhan Feng masih dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan marsial segera melonjak. Dengan sangat keras, kekuatan itu menghancurkan pusaran kekuatan marsial yang dibuat oleh Chunwu. Tap tap tap. Setelah Zhan Feng melemparkan telapak tangannya, Chunwu terpaksa mundur beberapa langkah. Wajah awalnya yang kemerahan, saat ini langsung menjadi sepucat kertas. Melihat situasinya mengarah pada kerugian, Chunwu tentu saja tidak berhenti dan menunggu kematian. Dia cepat-cepat membalik telapak tangannya, lalu pedang panjang yang indah muncul di tangannya. Itu adalah Royal Armament yang tidak lengkap, yang berisi kekuatan marsial tingkat raja. Bang! Hampir pada saat yang sama Chunwu mengeluarkan pedangnya, serangan lain dari Zhan Feng juga telah tiba. Setelah dentingan logam terdengar, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan Chunwu dipaksa keluar dari tangannya, dan Chunwu juga terpaksa jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Zhan Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi spiritual yang tak terbatas diciptakan untuk mengurung Chunwu di dalamnya.
Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih pedang yang terbang keluar dari tangan Chunwu, dan persenjataan yang indah itu dengan demikian mendarat ke tangan Zhan Feng. Meskipun mereka berdua berada di peringkat 5 Martial Lord, tapi Zhan Feng telah menekan Chunwu hanya dalam sekejap. Menggosok persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang telah Chunwu keluarkan, Zhan Feng pun tersenyum puas dan berkata, "Nona Chunwu, sepertinya kamu baru saja membuat terobosan itu. Fondasi Lord Martial peringkat 5 kamu ini, ternyata itu masih belum kokoh. Benar-benar ada perbedaan antara langit dan bumi, itu ketika kamu membandingkan kemampuan bertarung kamu ini. Tapi sayangnya, itu sama sekali tidaklah setara," ucap Zhan Feng. "Hahaha, kurang-kurangilah kesombonganmu itu. Apakah kamu lupa, bagaimana kamu benar-benar dipukuli oleh junior Wu King aku, saat kamu berada di Realm Immortal Martial Marking?" kata Chunwu dengan keras kepala. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit sombong Zhan Feng segera berubah menjadi hijau. "Hah, Wu King, orang yang memecahkan rekor yang ditinggalkan Murong Sun di alam abadi menandai bela diri. Itu pasti dia. Hanya ada Wu King dari alam abadi yang bertanda bela diri. Bukankah itu berarti di alam abadi yang bertanda bela diri, Wu King benar-benar mengalahkan 3 jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal?" ucap kerumunan. Setelah mendengar kata-kata Chunwu, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Karena setelah peristiwa Martial Marking Immortal Realm, nama besar Wu King telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Semua orang yang mendengarkan Chunwu telah mendengar prestasi Wu King, tetapi ada juga orang yang menyatakan keraguan pada rumor itu. Lagi pula, berita seperti itu terlalu berlebihan. Namun pada saat itu juga, setelah mendengar kata-kata Chunwu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah semua, mereka tahu dengan baik kalau Chunwu dan Zhan Feng memasuki realm abadi menandai Martial juga. Mereka adalah orang-orang yang secara pribadi menyaksikan semua kejadian itu. Wajah Zhan Feng menjadi lebih tidak sedap untuk dipandang, itu ketika dia mendengar bisikan dari sekitarnya. Karena baginya, itu adalah aib terbesar yang pernah ia alami dalam hidupnya. Jadi dia segera menunjuk Chunwu, dan dengan sangat cepat membantahnya. "Omong kosong. Jika Wu King tidak menggunakan metode tercela saat itu, dan meningkatkan kekuatannya dengan mendapatkan semacam kekuatan di dalam kuil reproduksi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan mengalahkannya," teriak Zhan Feng. "Zhan Feng, kamu bisa memakan makanan apapun yang mau kamu makan. Tetapi sayangnya, kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Apakah kamu tidak tahu, kalau Wu King juga akan datang ke sini? Jadi aku hanya menyarankan, berhati-hatilah, agar junior Wu King aku tidak mendengar kata-kata kamu barusan. Karena kalau tidak, dia akan keluar dan memukuli kamu," kata Chunwu. "Apa, Wu King juga akan datang ke sini? Apakah itu benar? Aku benar-benar ingin melihatnya. Apakah Wu King sekuat seperti rumor yang beredar?" seru dari kerumunan. Keributan besar muncul dari kerumunan setelah kata-kata Chunwu keluar. Seketika, mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk melihat Wu King. "Lelucon yang sangat baik. Apakah kamu pikir aku akan takut padanya? Jika kamu bilang dia juga akan datang ke sini, maka itu akan menjadi hal yang terbaik. Jika aku melihatnya, aku akan memberinya pelajaran yang baik, dan juga memberitahu dia. Tanpa kekuatan jahat itu, dia bahkan tidak layak untuk kentut," kata Zhan Feng dengan jijik. Dalam hatinya, dia selalu berpikir kalau Chu Feng telah memperoleh semacam kekuatan khusus, dan itu mengakibatkannya kalah oleh tangan Chu Feng. Jika itu adalah pertarungan normal dengan kekuatannya sendiri, dirinya merasa pasti akan mengalahkan Chu Feng, dan itu bahkan akan menjadi pembantaian sepihak. "Cih, kamu hanya berani bertindak sombong, karena kamu tahu junior Wu King aku belum datang. Jika kamu tahu dia sudah datang, sempak kamu pasti sudah basah dalam ketakutan." Chunwu mencibir dan mengejek. "Kamu bilang aku takut padanya?" seru Zhan Feng. Zhan Feng benar-benar marah dengan ejekan Chunwu yang berulang-ulang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya.
Tangannya melewati formasi spiritual yang mengurung Chunwu, dan kemudian meraih lehernya. Dia meremas lehernya, dan dengan paksa menarik keluar kecantikan yang luar biasa. Saat Zhan Feng mencekik leher Chunwu, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak kepada orang banyak. "Wu Qing, di mana kamu? Keluarlah dari sini jika kamu berani. Bukankah senior Chunwu telah mengatakan kalau kamu itu sangat kuat? Bukankah dia berkata tanpa kekuatan jahatmu, kamu masih bisa mengalahkanku? Cepat keluarlah. Jangan menjadi pengecut jika kamu berani. Ayo keluar, keluarlah dari sini. Karena kalau tidak, aku akan membunuh gadis ini," teriak Zhan Feng. Suara sombong Zhan Feng sangat keras, dan bahkan lebih keras daripada suara Chunwu. Selain itu, karena sudah ada begitu banyak orang, berita dari mulut ke mulut segera menyebar lebih cepat. Akibatnya, lebih banyak orang menuju ke tempat mereka. Awalnya Chu Feng berencana untuk diam-diam menonton saja, dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang Zhan Feng tidak hanya menekan Chunwu, dia bahkan mencekik lehernya. Jika bisa menahan penghinaan yang dibicarakan Zhan Feng adalah batas Chu Feng, maka Chu Feng benar-benar tidak bisa tahan lagi, dan menyaksikan Chunwu yang wajahnya memerah dan kesakitan karena lehernya dicekik. "Kamu, biarkan dia pergi," ucap Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba saja bergerak. Dengan kecepatan kilat, dia berlari ke Zhan Feng. Dia mengeluarkan kekuatannya sebagai martial lord peringkat 2, dan dengan tebasan yang tampaknya bisa memotong segalanya, dia memotong ke arah lengan yang digunakan Zhan Feng untuk mencekik Chun leher Wu. Situasi yang tiba-tiba berubah seperti itu, ini benar-benar mengejutkan Zhan Feng. Karena dia benar-benar tidak berharap seseorang akan keluar dan menyelamatkan Chunwu, dan dia juga tidak berharap kalau Wu Qing benar-benar ada di sini. Ketika dia merasa seseorang muncul dan memulai serangan ganas, dia pun menyadari bahayanya. Tanpa melihat siapa orang yang datang, dia dengan cepat melepaskan Chunwu dan mundur ke samping. Batuk-batuk. Pada saat itu, Chunwu dengan keras batuk-batuk. Setelah dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang menyelamatkannya, dia terkejut dan gembira. Dengan sangat tidak percaya dia pun berkata, "Junior Wu Qing, kamu benar-benar datang," seru Chunwu. "Apa? Wu Qing? Dia adalah Wu Qing," seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu melebarkan mata mereka, dan mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dalam keadaannya saat ini. Mereka semua pernah mendengar nama Wu Qing sebelumnya, dan hampir tidak ada yang mau kehilangan kejayaannya. Jadi dia hanya peringkat 2 martial lord. Apakah mungkin peringkat 2 martial lord mengalahkan 3 jenius puncak kepulauan eksekusi immortal? Itu sepertinya tidak terlalu realistis. Sepertinya rumor itu hanyalah rumor belaka. Tampaknya berita tentang tindakan Wu Qing yang kuat itu, maka kemungkinannya salah besar. Ya, seperti yang mereka katakan, daripada hanya berspekulasi saja, mengapa tidak menyaksikannya secara pribadi? Dia memang tampak begitu-begitu saja, tapi jangan mengambil keputusan dengan begitu cepat. Apakah tidak ada di antara kamu yang melihatnya, kecepatan dan kekuatan yang ia gunakan sekarang? Kekuatan bertarung anak ini tidak biasa. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi peringkat 2 martial lord, tapi kemampuan bertarungnya yang sebenarnya pasti melebihi peringkat 2. Mungkin dia benar-benar bisa memberikan perlawanan pada Zhan Feng. Itu tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan bertarungnya melampaui peringkat 2 martial lord, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Zhan Feng. Orang-orang harusnya sudah tahu, bahwa Zhan Feng adalah peringkat 5 martial lord. Keduanya dipisahkan oleh 3 level secara penuh. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara kekuasaan, dan mereka bahkan tidak bisa didiskusikan secara setara. Itu mungkin tidak benar, ucap para kerumunan. Setelah melihat kultivasi Chu Feng, kerumunan dipisahkan menjadi 2 pihak. Satu pihak merasa jika dilihat dari kekuatannya, Chu Feng tidak bisa mengalahkan Zhan Feng dan yang lainnya.
Karena Zhang Feng sendiri juga mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh Chu Feng dalam Realm Immortal Martial Marking, itu berarti seperti yang dikatakan Zhang Feng, orang yang disebut Wu Qing ini pasti menggunakan beberapa teknik jahat dalam Martial Marking Immortal Realm, sehingga dia mendapatkan kekuatan khusus. Dan baru saat itulah dia mampu mengalahkan Zhang Feng. Tapi saat ini dia tidak lagi memiliki kekuatan itu, jadi tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Zhang Feng. Tapi ada juga orang-orang yang merasa bahwa, serangan yang dilakukan Chu Feng sekarang menunjukkan kekhasannya. Mungkin dia benar-benar seperti yang dikatakan legenda, bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran yang tidak masuk akal. Pada saat itu, setelah Zhang Feng menemukan orang yang menyerangnya adalah Wu Qing, dia juga sangat terkejut. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutannya, apa yang dia rasakan lebih dari itu. Saat ini apa yang dia rasakan adalah kegembiraan dan kegembiraan. Karena dia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan dirinya, dan juga untuk membersihkan rasa malunya telah datang. Wu Qing, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan benar-benar datang ke sini. Tapi harus kukatakan, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Setelah meninggalkan Realm Abadi menandai martial, kamu bahkan berani muncul di depan aku. Kamu harusnya tahu, bahwa kamu akan merasa sangat sengsara setelah aku memukuli kamu, ucap Zhang Feng. Tatapan dingin Zhang Feng melesat kemana-mana. Dia sudah tidak sabar untuk mengalahkan Chu Feng, dan juga membalas tindakan masa lalunya. Namun anehnya Chu Feng dengan tenang tersenyum setelah mendengar kata-kata Zhang Feng, dan kemudian Chu Feng berkata, "Oh, sebenarnya aku sudah bisa melihat adegan yang akan diperankan. Apakah kamu tahu adegan apa itu?" Balas Chu Feng. "Adegan seperti apa?" tanya Zhang Feng. "Tubuh kamu yang berdarah-darah ada di bawah kakiku," jawab Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.